tidak bisa ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan tafufu syarroka aninas fa inna hasodaqatun minka ala nafsik. Yang penting keburukan kamu tidak menimpa ke orang lain, dan itu bagian dari sedekah kamu. Nah, perlu saya ingatkan ke semua kita lah. Makanya pentingnya membaca umat Islam dengan ilmu usul fikih. Saya berkali-kali bilang, jika ada seseorang tidur, itu jangan kamu baca sebagai tidur yang meninggalkan tahajud, meninggalkan sholat qiyamul lail, meninggalkan wiridan di malam hari. Tapi juga bacalah saat itu dia tidak dugem, tidak maksiat, tidak narkoba. Sehingga barokahnya itu ada respect pada umat Islam yang tidur. Karena tidur itu juga ada fungsi meninggalkan sekian maksiat, sekian kriminalitas. Tapi kalau kita kulino tidak baca dengan ilmu, maka melihat orang tidur itu ya kayak meninggalkan tahajud, meninggalkan wiridan, meninggalkan qiyamul lail. Sehingga bawaannya kita ini akan kurang respect. Tapi kalau kita membacanya dengan ilmu, orang yang tidur di malam hari, maksudnya yang sudah sholat isya, itu ada sekian potensi maksiat yang dia tinggalkan. Dia tidak ngerasani orang, tidak adu-adu orang di medsos, dia tidak dugem, tidak meninggalkan. Pokoknya ada sekian kebaikan dalam saat tidur itu. Ini barokahnya. Utama ilmu kita tidak bisa respect seperti ini, karena bawaannya akan, ini malam-malam tidak tahajud, tidak wiridan, tidak apa. Tapi kalau kita dengan ilmu, itu akan membaca dengan tidur, artinya orang tidak maksiat, tidak dugem, tidak ngerasain orang, tidak ngata-ngatain orang. Nah, di sini sadaqallahul azim ketika ngetikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah itu orang tidur. Maksudnya tidur yang dengan dimaknai positif tadi, bisa istirahat, bisa meninggalkan maksiat, bisa apa-apa. Nah, ini di sini hebatnya Rasulullah SAW ketika beliau memandu kebaikan. Di antara kebaikan itu apa? Takufu syarroka aninnas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Kamu, potensi buruk kamu atau keburukan kamu jangan sampai menimpa pada manusia, pada orang lain. Dan itu bagian dari sedekah kamu. Ya, saya mohon maaf sama Bu Bupati, sama semua Pemda, sama Wakil Bupati, karena saya tidak bisa lama-lama. Saya punya wadifah. Tadi ini pun sudah murting ngaji saya, karena saya harus ikut ngaji di sini. Dan mari sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Bahak gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ardh. Dianya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi
lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars tuh kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya Allah itu siapa? Diyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang gak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah ditanya. Limadza kata Allah. Kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Mak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar, dipekerjakan orang yang nggak pintar. Yang punya pabrik tidak pintar, mengerjakan orang yang pintar. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu.